Karena ada ahli yang dihadirkan pihak Jokowi mengatakan ia memiliki 40 skripsi yang katanya identik dengan skripsi atau lembar pengesahan skripsi punya Pak Jokowi. Itu mau saya konfirmasi. Banyak sekali kebohongan-kebohongan dari Joko Widodo ini yang menjadi atensi publik, yang bahkan menurut saya ya template-nya dia adalah menipu gitu loh Bang. Seandainya Pak Rismon menjadi tersangka di laporan Polda Metro Jaya, lantas langkah apakah yang akan diambil Pak Rismon? Ya pembelaan dong, jelas itu. Tetapi saya yakin Pak Jokowi juga bakal jadi tersangka di Polda DIY. Tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jada. Sudah mulai dong. Ya Sobat Era sekalian, jadi Dr. Rismon Sianipar sudah hadir Sobat Era sekalian untuk kita adili. Serius, ini kita mau mengadili Dr. Rismon Sianipar. Silakan. Oh iya ya, saya buka TikTok dulu, ambilin stick ya. Jadi TikTok pun kita buka juga. Bung RH, tolong chat termul disortir dulu ya, nggak bisa, nggak apa-apa ya. Kita kan nggak ngerti kan. Asal jangan makian aja. Iya, kan saya jawab. Nggak apa-apa, makian saya sampaikan, tapi Anda boleh nggak jawab ya. Iya. Dia bilang, Bang Refli, kalau ijazahnya palsu apakah Pak Jokowi bisa dipenjarakan? Jadi jangan dijawab karena bukan untuk Bang Rismon. Iya. Dari semua bukti-bukti dan kejanggalan yang sudah Bang Rismon CS sampaikan, tapi ternyata Bareskrim menyatakan ijazah itu identik, langkah apa selanjutnya yang Bang Rismon CS lakukan? Itu satu pertanyaan. Kalau kesimpulan dari gelar perkara khusus kemarin, kembali dinyatakan bahwa identik, ya, maka Bareskrim menurut saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya. Jadi kita juga waktu saya menonton tayangan yang menampilkan Pak Khairul Anam dari mana itu Kompolnas. Ya, mantan Komnas HAM. Ya, mantan Komnas HAM juga. Ya kita tidak surprise mendengar statement dari Pak Khairul Anam. Kita juga pernah mendengar statement Bapak itu terkait dengan KM50 dan Verdi Sambo juga cukup bias ketika beliau di Komnas HAM. Jadi ketika Pak Kompolnas kemarin menjelaskan bahwa semua disajikan, perbandingan sudah kredibel, bla bla bla. Pertanyaannya adalah, kenapa hal itu dijelaskan kepada Kompolnas yang seharusnya itu dijelaskan juga setidaknya kepada kami. Saya, Bu Tifa, Pak Roy itu kan dihadirkan oleh TPUA itu sebagai ahli. Tetapi jawaban-jawaban teknis terkait dengan prosedur forensik itu tidak ada dijelaskan sama sekali. Kenapa yang justru kalau benar ya, jawaban itu justru diberikan kepada Kompolnas. Oke, tapi Anda belum menjawab. Langkah apa selanjutnya yang Bang Rismon CS lakukan bila ternyata Bareskrim menyatakan ijazah itu tetap identik? Silakan. Ya, langkah yang pertama saya tetap akan ke UGM. Pertama itu untuk meminta UGM membuka data-data publik yang menjadi public domain, yaitu skripsi. Karena ada ahli yang dihadirkan pihak Jokowi mengatakan ia memiliki 40 skripsi yang katanya identik dengan skripsi atau lembar pengesahan skripsi punya Pak Jokowi. Itu mau saya konfirmasi. Benar tidaknya, karena ya namanya aja ahli dari pihak Pak Jokowi ya. Ya tentu jawabannya ingin pembenaran gitu loh. Langkah yang kedua ya, saya akan pergi ke KPUD Solo
karena menurut ketua KPUD Solo, Pak Jokowi memiliki 2 gelar, Dr. Andus dan Insinyur. Buka dong itu ke publik. Yang ketiga, kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Joko Widodo, ya. Saya akan mendesak tim hukum untuk melaporkan Joko Widodo atas kebohongan publik terkait video tahun 2017, ya, dalam dialog melibatkan Pak Kasmujo yang menurut saya ternyata Pak Kasmujo sebagai korban. Dipakai sebagai tameng atau boneka dalam dialog penipuan publik tersebut. Yang melibatkan Pak Kasmujo seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi ataupun dosen pembimbing akademik. Padahal telah dibantah secara langsung di depan saya oleh Pak Kasmujo. Dan kami juga mempertimbangkan untuk tetap melaporkan, ya, karena kami tidak puas jika nanti diumumkan memang tetap identik. Ya, maka kami akan melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Karena tidak ada proses forensik yang dilakukan oleh atau yang diumumkan oleh Dirtipidum terkait pengujian lembar pengesahan skripsi dari Joko Widodo yang secara prematur, yaitulah dengan perabaan, dengan indera perasa, disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress atau handpress. Harusnya gelar perkara itu juga menghadirkan percetakan perdana itu yang kemarin pada saat gelar perkara khusus, ya, sedikit disimpulkan oleh Dirtipidum bahwa itu diproduksi oleh percetakan perdana. Jadi pada saat pengumuman kemarin, ya, sebelumnya itu tidak disebutkan nama percetakannya. Nah, pada saat gelar perkara khusus itu disebutkan nama percetakannya adalah perdana. Artinya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah produksi percetakan perdana tahun 1985. Meskipun, ya, dalam gelar perkara khusus kemarin, saudara-saudara sekalian, ya, ini bisa diverifikasi oleh Karwasidik apakah saya jujur atau bohong, bahwa dalam gelar perkara khusus kemarin tidak ada bahan apapun, baik secara digital maupun analog, ditempatkan di meja mereka. Tidak ada satupun, baik bahan digital maupun analog, yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Saya tidak tahu secara default acara gelar perkara khusus itu apakah seperti itu, apakah tidak. Saya nggak tahu, Bang Refli lah mungkin yang bisa menjawab. Saya dalam kesempatan ini tidak menjawab apa-apa karena ini mengadili Rismon Zianipar. Oh gitu ya? Iya dong. Walaupun hanya menanya. Nggak bisa. Oh nggak bisa saya aja. Oke, Bang. Kemudian ini sudah dijawab, ya, Bung Rismon. Laporkan Jokowi tentang kebohongan, mengenali Kasmujo sebagai dosen, mengenalkan maksudnya nih sebagai dosen pembimbing skripsi, sudah Anda jawab tadi, ya. Iya, dan locus delicti, soal ahli hukum saya, kan. Locus delictinya nanti di Polda Jogja, Polda DIY dong. Karena jadi Anda akan melaporkan ke sana. Iya. Saya minta pengacara untuk mendampingi saya. Kalau bisa Pak Dr. Muhammad Taufik. Dicari juga yang Jogja barangkali, ya. Siapa tahu ada pengacara di Jogja yang mau mendampingi saya biar kita laporkan itu di Polda DIY. Ini ada Bang RH kasih mukadimah, Bang, untuk penonton buat pertanyaan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, ya, ini kita bikin rubrik baru namanya Adili, yaitu Anda dinilai Indonesia, dan tamu pertama saya adalah Rismon Hasiholan Zianipar. Jadi silakan Anda bertanya apapun. Kenapa saya katakan apapun? Perkara mau dijawab atau tidak itu soal lain. Yang jelas Anda berhak bertanya apapun, Rismon berhak menjawab apapun, ya. Dan bahkan tidak menjawab pun tidak ada masalah. Ini ada lagi ya. Iya, Bang. Dan juga pemirsa di TikTok juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Jangan hanya memaki saja, tapi tanya. Bang Rismon, tanyakan, ya, si Balige kok nggak salah pernah bilang punya lisensi software intelijen. Itu siapa usernya, Bang?
Bali G, saya. Ya, maksudnya saya kira di Bali G Academy ini mungkin ya. Oh gitu. Ya. Software nggak perlu ada lisensi ya karena kita buat sendiri. Sebagai software programmer, software engineer, kita itu seminimal mungkin itu membeli yang namanya modul-modul dari pihak ketiga. Jadi kita program sendiri, tetapi karena kita sering mengerjakan project-project cryptanalysis, maka kita memiliki library atau modul-modul sendiri yang itu kita tidak sharing ke orang lain karena itu project kita, artinya semacam senjata rahasia kita gitu loh. Jadi dari project-project itu kita kumpulin menjadi library ya, kumpulan-kumpulan fungsi atau metode sehingga bisa kita pakai untuk project selanjutnya, baik dalam bidang cryptanalysis maupun yang lainnya gitu Bang. Jadi nggak kita beli ya. Saya selama ini nggak pernah beli sih, gitu. Oke. License itu. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan, Dr. Rismond, udah lihat ijazah original Jokowi belum? Belum lah, siapapun belum pernah lihat, kecuali yang mengaku. Ya kan? Ya. Nah, kecuali mereka-mereka yang terpilih mungkin dipilih oleh Pak Jokowi untuk melihat. Tetapi kan apanya kan begini ya. Selalu saya katakan bahwa ya seseorang itu di UGM terutama, kita nggak tahu di universitas lain. Ya. Di UGM itu kan syarat mutlak untuk mendapatkan ijazah ya adalah skripsi dulu. Ini adalah salah satu syarat terakhir untuk mendapatkan gelar. Maka bisa kita pastikan ya kalau skripsinya itu tidak sah ya atau palsu atau buatan tahun 2000-an, sementara yang orang tersebut lulus katanya tahun 1985, maka dari situ kita bisa, premisnya itu kan premis sederhana. Jika A maka B gitu loh. Kalau jika C maka not B gitu aja. Jika A sama dengan B, jika not A maka not B. Itu aja. B adalah sarjana, gelar. A itu skripsi. Nah, jika A not maka B gitu kan. Maka B. If A then B, if not A then not B, kan gitu aja logikanya. Berarti kalau skripsinya tidak memenuhi kaidah keilmiahan ya, kaidah akademik, apalagi tidak ada lembar pengesahan skripsinya. Bahkan yang saya katakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab untuk keabsahan dari skripsi adalah justru dosen penguji. Jadi jika skripsinya palsu, maka intinya ijazahnya palsu. Bro Rismond belum pernah melihat ijazah analog yang diklaim sebagai milik Jokowi ya? Iya. Oke, apalagi menyentuhnya. Tapi skripsi pernah. Skripsi pernah. Skripsi pernah. Ya. Ini lagi ya. Bang Refli, kenapa Bang Rismond nggak coba cek dokumen Dumatno di kampusnya? Apakah benar foto Dumatno kala itu seperti foto yang di ijazah Jokowi? Secara kemarin foto ijazah Jokowi lebih mirip dengan Dumatno. Ini menarik nih pertanyaannya. Iya. Kenapa nggak dicek? Gitu. Saya belum profiling yang namanya Dumatno. Cuma ketika saya melakukan pencocokan wajah itu memang dari netizen juga. Dari netizen dan YouTuber bernama KNC Channel itu. Bahwa itu kok mirip dengan Dumatno. Nah, Dumatno ini profilingnya saya masih belum pasti ya, belum saya research. Di mana dia kuliah juga saya belum tahu. Kalau pemirsa tahu bisa dong diberitahu ke kita. Yang jelas tidak di UGM kalau nggak salah. Dumatno itu ya. Iya, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau apa. Solo yang pasti. Ya udah kita kejar ke sana nanti di Solo. Selain kita ke KPUD. Ya. Jadi dia janji dikejar juga. Lama-lama jadi detektif. Iya dong, sekalian ke Solo. Iya. Apalagi ya? Kayaknya detektif dekat dong Bang dengan peneliti. Dekat, sama kan ininya. Belum apa-apa, sangat puas keterangan yang disampaikan Pak Rismond. Belum apa-apa ya.
Oke. Buat pertanyaannya, apakah ijazah Jokowi harus dihadirkan agar bisa diidentifikasi garis miring teliti? Kayaknya ini pertanyaan bukan buat Pak Rismon, tapi pertanyaan yang umum. Maka silakan dijawab juga. Ya sebenarnya cara simpel itu, cara paling sederhana adalah Pak Jokowi kemarin setidaknya hadir di gelar perkara khusus kemarin, atau setidaknya ijazah yang diklaim asli tersebut ya dititipkan kepada pengacaranya, karena di situ kan forum paling formal untuk beradu argumentasi kan secara ilmiah terutama, tetapi hal itu tidak dilakukan, bahkan pihak UGM juga tidak hadir meskipun diklaim oleh Kompolnas hadir. Nah di sesi apakah UGM itu hadir? Kenapa UGM tidak bersedia misalnya kalaupun hadir di Bareskrim tanggal 9 Juli kemarin, kenapa tidak mau datang atau hadir di forum yang terbuka kemarin? Maksudnya terbuka artinya setiap kelompok itu, setiap pihak itu hadir di situ. Kenapa harus bersembunyi? Harus mungkin ada sesi tersendiri untuk mereka. Gitu Bang. Oke. Kemudian ada pertanyaan Bang Rismon, beri ulasan terkait Termul yang sering diundang di acara debat TV asal ngomong tanpa dasar ilmu dan sering tebar ancaman verbal dan fisik. Kan kerjanya gitu kan? Iya. Saya adukan dan kemudian mau ngajak kelahi gitu ya. Gitu. Ada yang mau mengajak tinju lah ya. Bawa borgol lah gitu. Bawa borgol lah, terus ada pak kaos warna kuning lah ya, yang orange. Seolah-olah lama-lama negara kita ini nggak tahu negara apa sih negara ini. Dikit aja misalnya bahwa analisa kami berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh pihak Termul, langsung hadiahnya adalah hujatan-hujatan, komentar-komentar yang mengancam-ancam. Bahkan ya pengacaranya Jokowi juga sangat getol untuk mengancam-ancam siapapun yang ini ijazah Jokowi palsu. Kami ingatkan itu ya, marga pengeribuan itu. Luar biasa ya. Luar biasa Bang. Kita Firmanto ya. Iya, Firmanto. Suka kali mengancam-ngancam seperti ya saya pernah sih kenal dia 2016 ya kan. Tapi kalau menceritakan di sini nggak usah lah. Beda lagi itu ya. Beda lagi itu. Oke. Kita nggak urusan individu ya, di sini. Oke. Ini dari pihak kuasa hukum sana mengklaim tidak ada bukti-bukti baru dan tidak memiliki dampak apapun. Lalu apa tanggapan Bang Rismon kalau menurut saya banyak sekali bukti-bukti baru yang tak ditemukan polisi. Jadi itu klaimnya yang tadi kan nggak ada yang baru katanya, nggak ada novum. Karena itu tingkatkan Polda Metro Jaya kan gitu. Tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Oke, jawaban apa saya komentarnya kan bro? they're just doing their job. Oke. Mereka hanya melakukan pekerjaannya. Whatever the truth is, they don't care. Apapun kebenaran itu mereka tidak peduli kok. Yang penting kan mereka melakukan pekerjaannya menyenangkan kliennya. Ya, saya nggak tahu dibayar atau pro bono. Oke. Tentunya mungkin nggak pro bono lah mungkin ya, pro bini mungkin. Tapi begini aja, dengan fakta-fakta yang ada, terutama dari lapangan yang kami temukan dan juga bukti-bukti yang disajikan di Dirtipidum, apa yang ada saja tidak bisa kok dibantah sama sekali. Kok masih kurang gitu loh. Bantahan Pak Kasmujo pun satu kalimat pun tidak ada bantahan itu keluar dari pengacara Jokowi. Mau butuh apa lagi gitu. Ya. Justru mereka lah, di pihak mereka lah yang nggak ada tambahan apapun, bukti apapun untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi asli. Yang mereka lakukan adalah ya cuma bersandar pada kesimpulan identik dari Bareskrim ya, padahal saya tahu sendiri ketika Otto Hasibuan itu membela Jessica Wongso, semua temuan atau hasil forensik Bareskrim itu dipertanyakan kok. Tetapi ketika sekarang posisinya sejajar dengan atau di sisi dari Bareskrim, seolah-olah ya kebenaran itu sudah milik Bareskrim. Padahal ketika membela Vina Cirebon maupun ketujuh terpidana Vina Cirebon maupun terutama kasus Jessica Wongso, itu pengacara
orang tuanya ya itu mengatakan bahwa semua diragukan, interpretasi Bareskrim juga diragukan. Jadi inilah bahwa they're just doing their job. Oke. Kemudian apalagi ini ya. Nah, ini pertanyaan terakhirnya saya borong saja ya. Ya bang. Ada yang menanyakan kenapa nggak dilaporkan juga yang soal KKN 83 yang 85 itu 83 kata ini kan mau melaporkan Jokowi kan soal kebohongan. Kemudian diborong aja ya. Iya, kenapa tidak gugat ke Komisi Informasi Publik, gugat KPU dan UGM terkait ijazah palsu. UGM sih sudah di Dr. Taufik, tapi ini pertanyaan silakan. Ya ada ide-ide tentang itu juga, tetapi terkait dengan KKN itu ya memang ada pertentangan ya. Bahwa yang kami temui Bu Kepala Desa mengatakan 1983 meskipun tidak ada dokumen tertulis tentang itu, tetapi kemudian diralat ya oleh Pak Jokowi dan ketika Kompas mendatangi sana juga menjadi tahun 1985 dan juga tidak didukung oleh dokumen tertulis dan dinyatakan bahwa ada catatan tentang KKN di desa tersebut tetapi tidak pada tahun 1985. Nah itu lagi. Ini kan memang, tetapi biarkanlah ini menjadi diskursus publik sehingga banyak sekali kebohongan dari Joko Widodo ini yang menjadi atensi publik, yang bahkan menurut saya ya template-nya dia adalah menipu gitu loh Bang. Iya, template dasarnya itu menipu dan tidak ada loh konfirmasi sampai sekarang dari Pak Jokowi terkait bantahan Pak Kasmujo. Berarti itu sangat benar itu. Tifa itu mitomania. Mitomania, bukan megalomania, bukan Bang. Oke. Ya, saudara sekalian, karena Dr. Tifa udah hadir ya. Jadi kita percepat adili Rismond karena acara ini masih uji coba. Uji coba. Oh, uji coba. Karena adili Rismondnya ini belum terkumpul. Besok kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang menohok tentang Anda, kita kumpulkan lagi dan kita undang lagi Anda kompilasi lagi. Ya, Bang. Untuk menjelaskan dan menjawab ya. Silakan closing statement. Closing statement. Ini adalah hak rakyat untuk mengetahui ijazah dari pemimpin atau mantan pemimpinnya ya. Ini nggak sepele ini. Ya, masalah ini masalah genting ya. Masalah besar bagi rakyat. Bukan karena dendam pribadi ya atau kebencian pribadi. Ini untuk masa depan kita kok. Dalam arti begini. KPU di tahun 2029 dan seterusnya itu harus secara seksama, secara detil, meneliti, menginvestigasi bahkan latar belakang dari calon presiden tersebut supaya tidak meninggalkan area abu-abu ya, agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Kita butuh calon pemimpin, terutama pemimpin tertinggi itu orang yang benar-benar jelas identitasnya, jelas pendidikannya, jelas semuanya. Jangan dibiarkan itu menjadi area abu-abu, itu jelek. Tentu pemimpin yang tidak jelas pendidikannya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kita bersama. Ya salah satunya contohnya ini kan, meninggalkan utang jejak ribuan triliun. Oke. Seperti itu. Gitu Bang. Seandainya ini terakhir ini ya, seandainya Pak Rismond menjadi tersangka di laporan Polda Metro Jaya, lantas langkah apakah yang akan diambil Pak Rismond? Ya pembelaan dong, jelas itu. Tetapi saya yakin Pak Jokowi juga bakal jadi tersangka di Polda DIY. Tunggu aja. Oke, luar biasa. Jangan senang dulu Termul ya. Jadi karena di sini dikatakan, wah ini pertanyaannya sudah disetting, nggak ada. Saya malah menantang netizen, Sobat RC untuk memberikan pertanyaan yang lebih tajam ya. Rupanya belum, mungkin karena siaran percobaan. Percobaan nih. Nah, terakhir ya, saya mau menyampaikan polling yang saya tadi buat. Iya Bang. Yang belum ada mendengar pertanyaan sudah bilang puas. Dan kalau polling ini tidak disetting tuh, mana ada kita bisa setting polling kan?
Nah, karena ini baru ya, yang voting baru 2.500 ya, lumayan lah, lebih banyak dari 1.250 kan? Iya, survei. Ya kan? Udah gitu dibayar lagi. Nah, lalu saya balik mengungkapkan beritanya. Sangat tidak puas 2%. Wow. Tidak puas 1%. Pertanyaannya, apakah Anda puas dengan jawaban Rismon Sianipar kan? Sangat tidak puas 2%, tidak puas 1%, puas 3% cuma. Tapi sangat puas 93%. Rame studionya ini hari ini. Jadi rupanya Dr. Rizwan bawa bolo dia ke sini. Ya itu saja saudara sekalian. Langsung nantikan ya interview saya dengan Dr. Tifa dan Dr. Rizmon. Kali ini saya yang mau bertanya soal perkembangan kasus baik di Bareskrim, gelar perkara khusus dan di Polda Metro Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia.